Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang genetik dan lingkungan terhadap pembentukan kepribadian. Mata kuliah psikologi umum. Baik, langsung saja. Pengertian genetik itu sendiri, genetik merujuk pada faktor biologis yang diwariskan dari orang tua kepada anak melalui DNA. Faktor ini memberikan dasar sifat-sifat bawaan seperti temperamen, kecenderungan emosional, dan potensi intelektual. Genetik mempengaruhi perkembangan kepribadian dengan menyediakan bahan dasar yang membentuk karakteristik individu. Selanjutnya, pengertian dari lingkungan itu sendiri adalah lingkungan mencakup pengaruh eksternal yang membentuk perkembangan kepribadian seseorang, termasuk pola asuh keluarga, pendidikan, interaksi sosial, budaya, dan pengalaman hidup. Lingkungan memainkan peran penting dalam memodifikasi dan mengarahkan ekspresi genetik seseorang. Baik, selanjutnya jenis-jenis pengaruh genetik dan lingkungan terhadap pembentukan kepribadian. Yang pertama itu ada jenis-jenis pengaruh genetik. Yang pertama, temperamen. Temperamen adalah dasar sifat bawaan seseorang yang muncul sejak lahir. Yang kedua, faktor biologis dan neurologis. Kepribadian juga dipengaruhi oleh sistem saraf, hormon, dan aktivitas otak dan diwariskan. Yang ketiga, bakat dan potensi genetik. Genetik juga mempengaruhi potensi bawaan seseorang dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah kecerdasan dan bakat seni atau musik. Yang kedua itu jenis-jenis pengaruh lingkungan. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan kepribadian seseorang. Yang ketiga, contoh pengaruh genetik dan lingkungan terhadap pembentukan kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah misal pengaruh genetik. Temperamen anak. Seseorang anak terlahir dengan temperamen pemalu dan mudah cemas. Hal ini bisa diturunkan dari salah satu orang tua yang memiliki sifat serupa. Misalnya ayahnya dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan lebih suka menghindari situasi sosial yang ramai. Contoh dari pengaruh lingkungan itu sendiri, pola asuh orang tua. Seorang anak yang tumbuh di lingkungan keluarga penuh kasih sayang dan perhatian cenderung tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan optimis. Sebaliknya, anak yang sering dimarahi atau diabaikan cenderung menjadi pemalu atau memiliki harga diri rendah. Selanjutnya adalah studi case serta solusi tentang genetik dan lingkungan terhadap pembentukan kepribadian itu sendiri. Studi kasus pengaruh genetik dan lingkungan terhadap temperamen pemalu. Deskripsi kasus, misal Aldi, seorang anak berusia 10 tahun, menunjukkan sifat pemalu dan cenderung menghindari interaksi dengan teman-temannya. Sifat ini sudah terlihat sejak kecil. Ayah Aldi juga memiliki temperamen yang sama ketika masih kecil, dan hal ini membuat orang tua berpikir bahwa sifat tersebut turunan. Namun, lingkungan sekolah Aldi semakin memperburuk kondisinya. Aldi sering diejek karena sikap pendiamnya, dan ia menjadi semakin menarik diri dari lingkungan sosial. Analisis masalah terhadap pengaruh genetik. Temperamen pemalu Aldi bisa jadi diwarisi secara genetik dari ayahnya. Sifat dasar ini membuat Aldi lebih sensitif terhadap situasi baru dan lebih mudah merasa cemas di lingkungan sosial. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Lingkungan sekolah yang kurang mendukung
atau bullying dari teman memperburuk sikap pemalu Aldi dan membuatnya semakin tidak percaya diri. Jadi solusi yang bisa kita gunakan yaitu satu, pendekatan dari lingkungan sekolah, dua, dukungan dari keluarga, tiga, pendekatan psikologi atau CBT, empat, pengembangan keterampilan sosial. Baik, mungkin itu yang sempat saya bawakan. Mungkin dari ibu dan saudari ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi tadi yang sudah dipaparkan, ada satu yang ingin saya tanyakan. Apakah gen-gen itu berbagai macam gen? Apakah bapak saja yang bisa menularkan gen-gennya ke anaknya? Kalau dari si ibu tidak bisa menularkan gen-gen ke anaknya. Itu saja untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari ibu, apakah gen temperamen hanya dari bapak? Begitu. Segala macam bentuk gen-gen, apakah pendiam gennya, cerewet, temperamen, apakah bapak saja yang bisa, maksud saya, menularkan gen? Tidak bisa ibu ini menularkan gen ke anak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari ibu. Baik, jadi pertanyaan ibu tadi adalah apakah hanya bapak yang bisa menularkan gen-gen ke anaknya? Seperti itu, ibu. Ya, jawabannya itu tidak. Gen tidak hanya ditularkan oleh bapak, tetapi juga oleh ibu. Kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, sama-sama berkontribusi dalam pewarisan genetik kepada anaknya. Anak menerima setengah materi genetik dari ayah dan setengah dari ibu. Proses ini terjadi melalui pembentukan kromosom selama apakah masih ada kurang jelas, Bu? Untuk sementara ya, hanya itu saja yang saya tahu. Apakah gen-gen itu satu pihak saja yang bisa menurutkan. Ya, untuk sementara ya sudah cukup. Ya, terima kasih. Jadi ibu, kedua orang tua memiliki peran yang setara dalam pewarisan genetik kepada anak mereka. Baik, mungkin hanya itu karena saudara tidak mempunyai pertanyaan. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Nun wal kolami wa ma yasturun.